karena saya tidak ada. Seharusnya Miss Dina tadi harus pakai masker, ya, selalu pakai masker. Ya, sekali lagi diingatkan, minggu depan yang tidak bawa masker, pulang dulu ke rumah cari masker. Ya, setiap hari gugus tugas nasional untuk penanganan COVID-19 ini selalu mengingatkan itu. Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, besok tadi saya sampaikan tanggal 29 Juni di negara kita ini diperingati sebagai Harganas dan Ganasna, ya, Hari Keluarga Nasional yang ke-27. Dalam rangka itu, BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada tanggal 15 Juni yang lalu menyurati Ketua Presidium KBI agar pada hari ini, minggu ini 28 Juni, disampaikan dalam khotbah tema mengenai keluarga. Mengapa tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Harganas, ya, Hari Keluarga Nasional? Ada beberapa catatan sejarah tentang itu. Sebetulnya cikal bakal Hari Keluarga Nasional ini dimulai sejak tanggal 29 Juni tahun 1949. Ketika itu para pejuang kemerdekaan kembali ke keluarga mereka masing-masing, dan momen berkumpulnya kembali para pejuang ini bersama keluarga mereka menjadi momen yang sangat bersejarah dalam hidup berkeluarga, hidup berumah tangga. Ya, mereka dari medan pertempuran kembali dengan selamat berkumpul bersama keluarga. Catatan sejarah berikutnya, pada tanggal 29 Juni tahun 1970 menjadi momentum dimulainya gerakan KB Nasional. Hari itu dikenal sebagai Hari Kebangkitan Keluarga Indonesia. Dan pada tanggal 29 Juni tahun 1993, Presiden Soeharto secara resmi menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Dan mulai dari tahun itulah dihitung sehingga tahun ini menjadi tahun yang ke-27. Presiden Soeharto dipandang berhasil dalam pelaksanaan program KB Keluarga Berencana sehingga pernah mendapat penghargaan dari PBB. Ketika saya mempersiapkan renungan ini dan membaca surat dari BKKBN yang berbicara mengenai KB, saya teringat waktu kami SMP kelas 2 kalau tidak salah, guru geografi kami mewajibkan kami untuk menghafal lagu KB. Bapak negara menghimbau lestarikan keluarga berencana, demi masa depan bangsa punya anak jangan lebih dari 2. Keluarga kecil, keluarga sehat, bahagia, bersama mengamalkan P4 yuk, lestarikan keluarga berencana. Itu sairnya. Ya. Sekarang mungkin tidak banyak yang tahu. Saya SMP tahun 86 sampai 89. Sekarang saya tidak suka lagi dengan
terutama pembatasan kelahirannya cukup 2 anak. Menurut saya substansinya bukan pembatasan anak, tetapi perencanaan kelahiran. Maka saya setiap kali memberikan kursus pranikah kepada para calon pasangan, suami istri, calon bapak dan ibu, saya selalu tekankan orang Katolik minimal 4 anak. Kami 8 orang, hidup semua sampai sekarang. Jangan banyak mengeluh. Oh, banyak tadi ringan. Tidak, 4 orang minimal. Jangan cukup hanya menggaji bapak dan mama. Para saudari dan saudara terkasih, bagaimana korelasi bacaan-bacaan suci hari ini dengan Harganas ini, Hari Keluarga Nasional? Pada bagian pengantar tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu pesan yang sangat kuat yang disampaikan dalam bacaan-bacaan suci hari ini adalah agar kita selaku murid-murid Kristus berlomba-lomba berbuat baik, terus berbuat baik. Dalam bacaan pertama tadi dikisahkan mengenai kebaikan hati yang ditunjukkan oleh satu keluarga di Sunem, yang mereka tunjukkan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa kala itu sering datang ke Sunem. Lalu ada satu keluarga yang kemudian menyediakan tempat khusus, kamar khusus untuk Nabi Elisa, lengkap dengan perabot di dalamnya. Ada meja, ada kursi, ada tempat tidur, dan ada lampu untuk Nabi. Maka setiap kali Nabi Elisa datang ke Sunem, dia tidak kesulitan untuk mencari penginapan. Sudah ada satu keluarga yang secara khusus menyediakan kamar bagi dia. Perbuatan baik keluarga dari Sunem ini tidak hanya membantu karya pelayanan Elisa sebagai seorang nabi, tetapi ternyata ditulis tadi amat diperhitungkan oleh Tuhan. Dikisahkan bahwa sampai pada saat itu keluarga ini belum punya anak. Lalu Elisa memohon kepada Tuhan dan menubuatkan, tahun depan pada hari ini, dan pada hari seperti sekarang ini, ketika aku datang, kamu sudah menggendong anak, kamu punya anak. Dan itu terjadi. Jadi perbuatan baik keluarga dari Sunem ini tidak hanya membantu karya pelayanan dari Nabi Elisa, tetapi perbuatan baik itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi yang mau dikatakan di sini atau ditegaskan di sini adalah bahwa perbuatan baik kita tidak ada yang sia-sia, sekecil dan sesederhana apapun itu. Tidak ada yang sia-sia, baik untuk kebaikan sesama maupun di hadapan Tuhan. Maka jangan jemu-jemunya, jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Hal senada dikatakan dalam bacaan Injil tadi. Dikatakan bahwa perbuatan baik kita kepada sesama adalah wujud konkret dari iman kita. Dan hal itu amat diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi Yesus menegaskan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini
karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang itu tidak akan kehilangan upahnya atau kehilangan pahalanya. Rasul Paulus tadi dalam bacaan kedua mengatakan bahwa dengan mengimani Kristus kita menjadi orang yang baru, menjadi ciptaan baru. Ketika kita memutuskan saya percaya kepada Yesus, harus lahir sesuatu yang baru dalam kehidupan saya. Dengan mengimani Kristus kita mengenalkan Yesus dalam hidup kita. Dalam ungkapan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, ketika dia memutuskan mengikuti Yesus, lalu turut memikul salib Yesus dengan penderitaan yang dia hadapi, sampailah Paulus pada kesadaran, sekarang aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri. Ini prinsip hidup kita para pengikut Kristus. Aku hidup, tetapi sekarang bukan aku sendiri lagi yang hidup, Kristus yang hidup di dalam diri. Kita mengenalkan hidup Kristus dalam kehidupan kita, dan bila itu yang terjadi, hidup kita menjadi berkat. Hidup kita pasti membawa kebaikan bagi orang lain. Para saudari dan saudara terkasih, tema dari Hari Keluarga Nasional tahun ini adalah pentingnya ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Pentingnya ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Apa itu ketahanan keluarga? Ketahanan keluarga berarti kondisi dinamis, songon dinamo, tenaga yang menggerakkan. Kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya yang ada, yang dia miliki, dan dalam mengelola masalah-masalah untuk mencapai keluarga yang tangguh dan berkualitas. Dengan kata lain, ketahanan keluarga adalah keluarga yang terus-menerus melakukan sesuatu. Sekali lagi, keluarga yang bergerak, punya kekuatan, punya tenaga, seorang dinamo. Keluarga yang dinamis, melakukan sesuatu, mengolah potensi, ada kekuatan dalam diri setiap keluarga, tetapi juga mengelola masalah-masalah yang dihadapi demi sesuatu yang baik, supaya keluarga kita makin kuat. Masalah bagian dari kehidupan kita. Tidak ada orang yang selama hidupnya bebas dari masalah. Bahkan setiap hari kita bergulir di antara masalah. Habis ada, muncul lusa baru. Kita bergerak di sini. Kita bergerak maju di antara masalah-masalah. Bukan hanya kita. Kadang-kadang memang kita merasa seperti hanya keluarga kami lah yang bermasalah. APSD. Dan masalah ini muncul sejak manusia ada. Keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef bukanlah keluarga tanpa masalah. Nampak tumbuh di sisi peluang. Sekalipun Kristus lahir di situ, ada penebus penyelamat di situ, tidak berarti keluarga ini bebas dari masalah. Sejak awal mengandung, sejak Maria menerima berita bahwa dia akan mengandung, ini sudah masalah. Saya belum menikah, bagaimana saya nanti bisa mengandung? Kemudian saat
setelah dilahirkan, dikejar-kejar oleh Herodes, dan seterusnya, mengiringi perjalanan keluarga kudus Nazaret. Kematian Yesus disalib, masalah yang sangat berat untuk mereka hadapi. Maria hanya mengatakan, "Wahai, ikon saldo lomoni debakai." Harus terjadi kehendak Tuhan itu. Hanya itu bahasa yang bisa dikeluarkan oleh Maria ketika dia berhadapan dengan rumitnya persoalan yang dihadapi. Kekuatan keluarga ini adalah tidak sendiri menghadapi itu. Mempercayakan diri kepada Tuhan, tentu juga sebagai manusia berjuang. Bagaimana untuk menerima masalah ini, mengelolanya bersama Tuhan. Jadi keluarga kudus Nazaret saja, nampe keluarga Nabadia, ripe Nabadia, tongdo, adong persoalan di bagasan murnasi. Tetap ada masalah. Lalu bagaimana dengan kita? Masalah konkret sekarang ini, masalah bersama kita sedang berhadapan dengan persoalan kesehatan, persoalan kehidupan. Kita diancam oleh virus corona. Virus ini telah menjangkiti jutaan orang, akan terus bertambah. Mungkin hari ini akan memasuki 10 jutaan. Dan ratusan ribu telah tertelan jiwa mereka oleh virus ini, meninggal dunia. Lebih kurang 4-5 bulan terakhir, mobilitas kehidupan kita sangat terganggu karenanya. Dalam banyak lini, dalam banyak sisi kehidupan kita. Dan persoalan ini bukan hanya masalahnya orang Indonesia, masalah seluruh umat manusia di planet bumi ini. Mungkin belum ada negara, tidak ada negara yang luput dari persoalan ini. Menjadi masalah seluruh umat manusia. Sejak beberapa minggu yang lalu, pemerintah memberikan kelonggaran untuk kehidupan kita setelah kita dikurung dan sebagainya. Kita menerapkan tata hidup normal yang baru, new normal life. Di sana sini ada pelonggaran agar berbagai aspek kehidupan kita, khususnya roda perekonomian, bergerak. Ya, kalau terus berkurung kita dalam rumah, tidak tahan hidup kita. Ada yang stres, tetapi juga roda kehidupan kita yang lain pasti tidak bergerak. Maka pemerintah memberi pelonggaran-pelonggaran tertentu. Tentu sekali lagi tidak bermaksud mengabaikan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Tetapi kadang-kadang muncul akhir-akhir ini pelonggaran dalam tata hidup yang baru berubah menjadi pelanggaran. Memang beda-beda tipis sama. Pelonggaran menjadi pelanggaran. Jaga jarak, jaga kebersihan, minimal cuci tangan. Dan masuk tadi cuci tangan, diukur suhu badan, pakai masker. Ini menjadi hal-hal yang sekarang ini wajib kita perhatikan. Mana tuh dia, ikon bermasker. Baik juga memang banyak enak dan pola memakai gigi. Ya, karena tutup wajah kita nanti. Kalau mau pakai pedang cukup jidat ke atas. Kalau ini benar-benar ya, itu. Jangan sampai pakai ini lalu makleket, tidak pernah nisel, nama nisel. Jadi banyak yang hemat karena ini. Jadi, sekali lagi, protokol kesehatan
harus menjadi perhatian kita yang serius. Dalam bahasa Bapak Presiden, kita harus hidup berdampingan dengan virus ini karena virus ini akan terus ada. Semua virus influenza sampai sekarang tetap ada. Virus ini juga. Maka kita akan hidup berdampingan dengan ini. Kita perlu melakukan adaptasi tertentu supaya hidup sendiri selamat, sesama juga ikut diselamatkan. Dan keluarga harus menjadi orang terdepan untuk melakukan ini. Ketua Tugas Gugus Nasional selalu mengatakan setiap pribadi harus menyadari diri dia adalah orang pertama dan utama untuk mencegah persebaran virus ini. Jangan tuntut orang lain, sendiri yang memulai. Garda terdepan bukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, tetapi setiap orang dari kita. Dia garda terdepan untuk kita. Dan harus mulai dari keluarga. Perhatian atas keselamatan diri dan sendiri dan sesama pertama-tama dimulai dari keluarga. Keluarga tak hanya menjadi tujuan utama dari perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi sekaligus pelaku utama perbuatan-perbuatan baik. Saya belajar berbuat baik, saya harus temukan itu pertama-tama dalam keluarga. Di dalam keluarga lah kita diasah, diasih, diasuh. Diasah, dididik, dibentuk. Diasuh, dibimbing. Diasih, dicintai. Dalam keluarga kita diasah, diasuh, dan diasih untuk melakukan kebaikan, untuk berlomba-lomba berbuat baik. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan sesama wujud konkret pertama dari perbuatan baik kita itu. Dan dengan demikian kita melaksanakan tugas keputusan yang kita terima dari Tuhan. Kita menyelamatkan hidup sendiri dan hidup orang lain. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, perbuatan baik sesederhana sekecil apapun, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang itu tidak akan kehilangan pahala. Marilah